Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bareng aku, Ladies, di YouTube channel Relax with Ladies. Seperti biasa, saya akan membawakan sebuah kisah nyata dalam rumah tangga. Nah, kali ini ada nih cerita seorang wanita. Ya, dia cukup cantik sih. Ada privilege lah ya kalau orang cantik dicintai banyak cowok. Tapi apakah dia beruntung di asmaranya ini meskipun dia cantik, apakah dia benar-benar diratukan? Apakah dia benar-benar disayang oleh pasangannya? Oke, kita simak ceritanya. Sebut saja namanya Mercy Sui. Ya, dia itu cantik banget, dia punya banyak prestasi di masa mudanya ya. Dan dia bekerja di suatu perusahaan asuransi ya gitu. Nah, di situ dia ketemu dengan salah satu laki-laki yang ya yang suka sama dia dan akhirnya mereka pacaran. Setelah pacaran akhirnya mereka menikah tanpa pikir panjang, si Mirsiswe ini mau diajak menikah. Nah, namun di saat usia pernikahannya cuma 2 tahun ini seumur jagung, tapi si Mirsiswe ini sudah punya anak dan masih kecil nih anaknya, masih bayi. Tapi di pernikahan pertamanya ini gak berlangsung lama, hanya 2 tahun dan cerai. Kenapa nih cerai? Ternyata suaminya selingkuh dengan wanita lain. Nah, akhirnya jadi janda dan dia punya anak kecil banget, masih sangat butuh kasih sayang kedua orang tuanya. Tapi mau gimana lagi, laki-lakinya memilih wanita lain padahal si istrinya ini udah cantik banget loh. Udah cantik, tinggi, punya pekerjaan juga, putih ya, idaman laki-laki lah. Tapi kenapa gitu loh malah selingkuh lagi sama orang lain yang nggak tahu apakah dia lebih cantik atau gimana, kita nggak tahu. Dan endingnya memang ditinggal gitu. Nah, akhirnya si Mercedes ini membesarkan sendiri anaknya. Sampai anaknya tadi itu usia 4 tahun, dia ketemu dengan laki-laki paruh baya yang usianya lebih dewasa dari dia, bekerja di suatu perusahaan keuangan nih yang cukup mapan ya. Dia duda. Dia seorang duda yang ditinggal selingkuh istrinya. Istrinya jadi istri simpanan orang lain, pengusaha gitu loh. Tapi di sini si duda ini sangat dewasa banget. Dia mendekati si Mirsiswe ini, dan si Mirsiswe ini ternyata nyaman bareng sama si duda ini, duda parubaya ini. Akhirnya mereka dekat dan mereka sepakat untuk pacaran sampai endingnya mereka menikah. Dan mereka juga punya anak satu. Nah, tapi lagi-lagi rumah tangga si Mirsiswe ini tidak berlangsung lama. Tapi kali ini bukan karena perselingkuhan. Suaminya meninggal karena sakit jantung, jadi mendadak ya meninggalnya. Soklah si Mirsiswe ini karena baru happy punya anak dan usianya pernikahannya kurang lebih 5 tahun ya, punya anak yang balita juga. Aduh gimana nih, lagi bahagianya ternyata suami diambil sama Allah, tiba-tiba mendadak langsung meninggal gitu, sakit jantung. Anak pertamanya dulu dari suami pertama itu dibawa oleh neneknya, nenek dari mantan suaminya, tinggal sama neneknya. Dan anak dari suami kedua ini lagi-lagi juga tinggal sama neneknya, ibu dari almarhum mantan suaminya. Karena dia merasa, karena si Mirsiswe ini sudah nggak punya orang tua gitu loh, dia cuma 4 bersaudara, tapi kedua kakaknya itu sudah menikah dan sudah punya keluarga masing-masing, sedangkan dia tinggal sama adiknya yang belum menikah gitu ya, yang masih sekolah. Jadi ketika dia kerja nanti terus anakku ini sama siapa? Jadi mau nggak mau anak ini dikasihkan ke neneknya gitu. Anak pertama dan anak kedua sama-sama dibawa nenek dari mantan suaminya. Kemudian dia janda lagi nih 2 kali. Sampai akhirnya di tahun kedua dia menjanda, dia ketemu lagi sama laki-laki. Maklum, cantik sih, jadi laku banget. Jadi di pernikahan ketiga ini, nah akhirnya ini deket kan sama laki-laki ini. Ternyata laki-laki ini customer dia kan seorang sales motor gitu ya, ini customer nih. Ya lumayan sih anak orang kaya gitu. Deket, pas deket itu memang ada di situ sifat-sifat laki-laki ini terlalu cemburu, terus terlalu protektif, tapi nggak ada ciri-ciri KDRT di situ.
Akhirnya si perempuan ini kayak merasa diraturkan banget gitu loh, apa-apa diturutin, terus suaminya juga dari keluarga mampu. Oke, akhirnya mereka deket dan menikah lagi untuk yang ketiga kalinya. Seperti biasa di pernikahan hari pertama dan selanjutnya ternyata bukan kebahagiaan yang didapatkan oleh Mersiswe ini. Si suaminya ini selalu overprotective, overthinking, selalu nuduh yang enggak sama istrinya ini, selalu dituduh kamu selingkuh, padahal istrinya nggak ngapa-ngapain, hanya di rumah. Ketika istrinya keluar rumah, dia selalu curiga yang enggak. Ternyata suaminya sendiri yang selingkuh. Sampai akhirnya si istrinya ini sering di KDRT. Padahal dia sedang hamil anaknya, tapi sering di KDRT. Nah, di situ istrinya sudah nggak kuat, nggak tahan, pernikahan cuma 2 tahun, dia nggak kuat, nggak tahan. Setelah melahirkan anaknya nih, anak ketiganya dari suami ketiga ini, dia ingin mengajukan cerai. Dia ingin menggugat suaminya, karena dia udah nggak tahan. Udah disakitin, dipukulin, ditendang, udah kayak barang rongsokan gitu loh. Padahal dia tuh cantik ya, idaman laki-laki banget, tapi kenapa dia selalu tersakiti gitu? Ada apa yang salah gitu? Menurut kalian gimana? Nah, sampai akhirnya anak itu lahir, kemudian si Mirsiswe ini mengajukan gugatan cerai ke suaminya dengan bukti visum bahwa dia pernah di KDRT. Akhirnya hakim mensetujui gugatan cerai dia. Tapi si suaminya ini minta, anakmu harus sama aku. Kamu nggak mungkin bisa nemenin anak kamu. Ya emang si Mersiswe ini merasa aku nggak mungkin bisa nemenin, aku kerja lagi-lagi nih, anaknya dititip lagi nih ke rumah neneknya, ibu dari mantan suaminya nih. Tapi Mersiswe nggak ingin sepenuhnya itu tinggal sama neneknya, udah gantian aja, seminggu sama kamu, seminggu sama aku. Oke, seminggu sama kamu, misalkan sama aku, nanti ketika aku udah pulang kerja aku ambil. Oke, suaminya setuju nih, oke, nggak apa-apa, yang penting kita cerai. Oke, cerailah. Nah, di situ nih si Mersiswe ini mulai ada trauma nih. Kenapa ya? Aku udah nikah 3 kali tapi kok kayak gini terus. Kalau nggak diselingkuhi di KDRT ditinggal mati. Ada apa nih dengan aku? Nah, tapi dia tidak pernah menyerah. Ya, meskipun dia janda 3 kali, dia tidak ada trauma sih. Cuma memang bertanya-tanya, kenapa seperti ini banget, nasibku sudah nggak punya orang tua, suami ditinggal pergi terus, padahal aku apa sih kurangnya aku gitu kan. Akhirnya nih anaknya sudah mulai tumbuh, mulai kecil bayi sampai balita nih. Si ibunya nih kangen banget sama anaknya, tapi ternyata kok kayak ada sesuatu yang mencurigakan nih. Kayaknya suaminya ini pingin punya hak asuh yang full time untuk anaknya ini. Nah, akhirnya suaminya ini minta menggugat supaya anaknya ini jatuh 100% menjadi hak asuh dari suaminya ini, mantan suaminya. Tapi lagi-lagi si Mersiswe ini tidak mau. Anakku yang 2 lainnya udah ikut mbahnya, masa iya yang ketiga ini juga ikut mbahnya? Ya udahlah gantian aja, nggak apa-apa, lebih banyak dia kamu, karena kamu masih ada keluarga. Pokoknya kalau aku kangen nanti, aku ambil anakku. Tapi mantan suaminya ini tidak mengizinkan. Kamu nggak usah lah, kamu kerja aja, biar anakmu ini sama aku, ini anakku juga. Kamu nggak perlu lagi ketemu sama dia. Jadi si mantan suami yang ketiga ini ingin memisahkan antara ibu dan anaknya. Tapi Mrs. Winnie nggak mau. Dia udah kehilangan 2 anak lainnya, dia nggak mau kehilangan anak yang ketiga ini. Dia sangat menderita karena nggak bisa dekat sama anak-anaknya dan dia merasa sangat bersalah. Ini bukan kesalahan anaknya, tapi anaknya yang menanggung semua penderitaan ini. Tapi lagi-lagi ketika ketemu langsung ditonyok nih sama mantan suaminya. Dilaporkan ke polisi. Akhirnya suaminya dipanggil. Tapi lagi-lagi suaminya nyogok nih. Kamu cabut laporan kamu dan kamu saya kasih duit. Nah, mau dong si Mersiswe, oke aku cabut, mana duitnya? Dikasihlah di situ puluhan juta. Akhirnya si Mersiswe mencabut laporan dan selesai habis perkara. Dan lagi-lagi si anak itu jadi rebutan sampai hari ini. Namun si neneknya ini mungkin berbesar hati, ya udahlah kasih, namanya juga mamahnya, kasih mamanya waktu untuk mengasuh. Toh nggak lama juga, lebih lama di sini daripada sama mamanya. Mamanya kan sibuk kerja. Ya udahlah, jadi pada saat Mersiswe ini libur atau senggang, Mersiswe ini bisa ngambil anaknya dibawa pulang ke rumahnya, besok dikembalikan lagi ke papahnya. Seperti itu sampai hari ini. Nah, namun trauma dia ternyata masalah KDRT itu masih ada. Dia tidak ingin menikah lagi, teman-teman. Tapi dia hanya ingin punya pacar. Tapi dia tidak ingin menikah lagi dengan tujuan dia butuh ditemani. Dia butuh dinafkahi, tapi dia tidak ingin berumah tangga.
cukup jadi pacar aja. Menurut kalian kayak gimana teman-teman? Wajar nggak sih kayak gitu? Nggak mau dinikahi tapi cuma pacaran aja. Mungkin karena trauma ya, udah 3 kali berumah tangga tapi gagal terus. Nah kali ini dia pacaran sama customernya lagi nih. Lagi-lagi anaknya orang kaya, katanya anaknya kepala desa nih. Nah sempat ditanya nih, kerja apa emang? Nggak kerja tapi bapaknya kaya, kepala desa, kemana-mana bak mobil. Nah nggak kerja, nggak punya duit berarti masih minta orang tua, tapi dia nggak peduli. Yang penting ada mobil nih katanya. Ya oke lah kemana-mana selalu naik mobil. Tapi karena memang dia nggak kerja, nggak punya duit, ketika si perempuan ini perawatan, beli skincare, perawatan lainnya di klinik, dia minta duit dong sama pacarnya dan nggak pernah dikasih. Pacarnya ini selalu pamer, itu sawahku, itu rumahku, ini mobilku, tapi dia nggak pernah ngasih duit sama cewek ini. Dan mereka sering check-in. Tapi laki-laki ini nggak pernah ngasih duit karena memang dia nggak punya duit, dia kan nggak kerja, duitnya pun dari orang tua. Sedangkan si mercisuwe ini selalu menuntut, aku janda, aku punya anak, aku punya banyak kebutuhan. Kamu harus ngasih duit aku. Tapi di sini laki-lakinya lagi-lagi nggak mau ngasih duit. Akhirnya mereka putus, mereka selesai hanya waktu 3 bulan saja mereka pacaran. Nah, sekarang Mrs. W ini deket lagi nih sama laki-laki. Setelah putus beberapa bulan, ya namanya orang cantik ya, pasti dideketin banyak laki-laki. Tapi sayang Mrs. W ini nggak bisa seleksi gitu, nggak bisa memfilter laki-laki yang baik, laki-laki yang kurang baik. Yang penting punya cowok gitu. Akhirnya datang lagi nih laki-laki kelima ya. Datang lagi nih laki-laki kelima. Lagi-lagi dia adalah customernya. Ya, customernya. Dan deket lagi. Ya lumayan lah orang kaya juga, tapi bukan dari orang tua, dia sendiri udah mapan. Tapi laki-laki ini ternyata suami orang, nggak bisa diandelin dong. Tapi sih Mrs. W ini emang nggak mau nikah, cuma punya pacar, ya nggak apa-apa lah meskipun suami orang. Toh aku juga nggak pingin dinikahin, cuman pingin pacaran aja. Ya udahlah saling membutuhkan ya mungkin. Nah tapi lagi-lagi hubungannya kandas hanya dengan waktu 2 bulan aja. Karena laki-laki ini ternyata lebih memilih istrinya daripada Mrs. W ini. Mungkin udah mulai sadar mungkin ya. Nah, dan sekarang nih yang terakhir, ternyata dia lagi dideketin sama seorang aparat duda cerai mati. Tapi kayaknya si aparat ini sibuk banget. Ya namanya aparat ya sibuk. Dan dia juga punya anak yang sudah bujang dan anaknya ini mau sekolah menuju aparat juga gitu. Jadi dia lebih fokus sama anaknya. Dan si Mercedes ini merasa perhatiannya kurang. Katanya pacaran, tapi perhatiannya mana? Kok nggak pernah ketemu, nggak pernah komunikasi, nggak pernah chat. Alasannya si laki-laki ini sibuk. Dia seorang aparat, dia sibuk, dia ngurus anaknya, dia ngurus pekerjaannya. Sampai nggak ada komunikasi sama sekali. Padahal nih kalau emang orang itu sayang, ya nggak ada yang namanya nggak chat sama sekali, nanyain apa kabar atau apa, kayak itu kan pasti cuman berapa detik. Masa sih sesibuk-sibuknya sampai nggak bisa ngubungin, nggak bisa ngabarin? Menurut kalian kayak gimana? Apakah si laki ini hanya sekedar love bombing gitu, atau emang sibuk beneran sampai bener-bener lupa sama Mrs. W ini atau gimana? Atau Mrs. W yang terlalu kebaperan karena mentang-mentang aparat nih, wah masa depan cerah nih, gitu ya. Dia juga udah cerai mati, usianya juga paruh baya, lebih dewasa banget. Tapi laki-lakinya ini bener-bener no effort, nggak tahu no effortnya ini karena apa. Alasannya sih sibuk dengan pekerjaan dan sibuk ngurus anak bujangnya yang mau masuk aparat juga. Menurut kalian gimana, Mirsiswe? Apakah harus menunggu dengan sabar, dengan tenang sampai si pacar aparatnya ini benar-benar punya waktu buat dia, atau Mirsiswe ini harus cari pengganti yang lain aja yang benar-benar selalu ada buat dia, atau kayak gimana? Karena ini udah laki-laki yang ke-6 sih. Tapi Mirsiswe ini tidak pernah ada trauma, dia selalu ingin mencoba gitu. Cuman dia emang nggak mau menikah, hanya ingin pacaran aja. Yang penting kamu ada, aku ada, ya udah kita berhubungan. Tapi nggak ada ikatan pernikahan. Itu yang diinginkan oleh Mirsiswe. Aneh ya. Bukannya biasanya laki-laki yang seperti itu, tapi ini wanitanya. Tapi entahlah si aparat ini apakah hanya mempermainkan perasaan Mirsiswe ini atau dia emang ada niatan baik untuk menikahi Mirsiswe ini, kita nggak tahu. Karena sekarang mereka masih dekat, cuman kurang komunikasi aja, belum putus juga. Jadi endingnya masih nunggu apakah si Mirsiswe ini akan dilamar oleh aparat ini atau malah ditinggal. Menurut kalian kayak gimana?
Menurut terawangan kalian kayak gimana? Silahkan komen di kolom komentar. Jangan lupa selalu tonton Relax with Ladies ya. Jangan lupa subscribe channel ini. Jangan lupa share, komen semua konten-kontennya. Oke, terima kasih yang udah mendukung dan support channel ini. Terima kasih banget, saya doakan kalian benar-benar sehat, panjang umur, dan banyak rezekinya. Oke, sampai ketemu di next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.